Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama Subianto, NIM 20104174142. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ada di manajemen pemasaran strategi produk. Yang pertama, apa itu produk? Dalam bisnis, produk adalah barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan. Dalam marketing, produk adalah apapun yang bisa ditawarkan ke sebuah pasar dan bisa memuaskan sebuah keinginan atau kebutuhan. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan strategi produk? Strategi produk adalah sebuah rencana yang matang dalam memasarkan suatu produk atau jasa yang dihasilkan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan produk baru? Menurut Jaslim Saladin dalam bukunya Manajemen Pemasaran 2004, menyatakan pengertian produk baru adalah produk asli atau original, produk yang disempurnakan, improve produk, produk yang dimodifikasi atau modifikasi produk, dan merek-merek baru yang dikembangkan sendiri oleh sebagian peneliti dan pengembangan perusahaan. Baik, selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ini produk? Ini produk atau yang biasa dikenal sebagai produk lain adalah sekelompok produk terkait yang dipasarkan dan dijual dengan merek tertentu yang ditawarkan oleh perusahaan tertentu. Selanjutnya, sebutkan dan jelaskan penggolongan produk. Berdasarkan wujudnya, produk diklarifikasi menjadi dua, yaitu barang dan jasa. Barang adalah produk yang berwujud fisik, sehingga dapat dilihat, diraba, disentuh, dan dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, dan perlakuan fisik lainnya. Jasa adalah aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual. Baik, selanjutnya sebutkan dan jelaskan elemen-elemen dalam strategi produk. Pertama, produk. Langkah pertama untuk mengembangkan strategi pemasaran produk adalah memastikan kita perlu memiliki produk yang kuat. Yang kedua, pelanggan. Sama seperti produk, kita juga perlu fokus kepada elemen pelanggan atau calon pelanggan bisnis kita dalam merencanakan strategi pemasaran. Yang ketiga, pesan. Kita perlu berkomunikasi dengan pelanggan kita, karena menurut beberapa hasil riset terkait pemasaran produk, 57% konsumen merasa percaya ketika mereka terhubung secara emosional dengan suatu brand. Yang keempat, tim pemasar. Mengembangkan dan mempromosi suatu produk membutuhkan upaya dan kerja sama dalam suatu tim. Tim pemasaran produk harus menjadi jembatan antara penjual, pemasar, metode, dan pengembangannya. Yang kelima, promosi. Kita harus mengolaborasikan dan menyampaikan pesan untuk kita kepada pelanggan pada waktu yang tepat. Dan yang keenam, analisis. Baik, selanjutnya jelaskan cara membuat strategi produk. Yang pertama, pelajari pasarnya. Yang kedua, mengartikulasikan visi Anda. Memiliki misi yang pasti yang dapat dihubungkan dan dipahami orang lain akan memandu pengembangan strategi produk kita. Yang ketiga, fokus pada solusi. Saat kita menuliskan tujuan dan inisiatif, pastikan kita dapat mengaitkan kembali dengan fungsi ini produk kita dan masalah yang mereka pecahkan untuk pelanggan. Yang keempat, berkolaborasi. Dengan orang lain juga kita dapat membantu kita menilai masalah dari berbagai perspektif dan mengidentifikasi potensi masalah dan hambatan untuk sukses sebelum berdampak pada bisnis. Yang kelima, lakukan penyesuaian secara teratur. Jadwalkan waktu untuk merenungkan strategi produk secara teratur dan temukan cara untuk memasukkan umpan balik, fluktuasi pasar, informasi penjualan, dan matrik lain yang Anda gunakan untuk menilai keberhasilan produk. Baik, selanjutnya, mengapa kamu harus punya strategi produk? Supaya mereka bisa memprioritaskan sumber daya. Sejatinya, membuat produk strategi akan mendorong perusahaan untuk mengidentifikasi bagian terpenting dari implementasi rencana mereka.
Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk produk strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan? Yang pertama, positioning, dan yang kedua, overlapping, yang ketiga, produk baru, yang keempat, produk desain, yang kelima, elimination, dan yang keenam, differentiation. Pertanyaan selanjutnya, membuat produk baru juga bisa menjadi strategi produk yang efektif bagi kesuksesan perusahaan. Jelaskan mengapa demikian. Karena dalam membuat suatu produk baru, kita harus juga memperhatikan kondisi atau keadaan suatu produk itu sendiri. Gimana perkembangan agar konsumen tidak bosan, dan kita harus membuat inovasi terbaru agar mereka tidak jemu. Pertanyaan terakhir, mengapa produk desain atau desain produk merupakan strategi produk yang wajib dimanfaatkan oleh setiap perusahaan? Karena akan menentukan pula keberhasilan ataupun kegagalan dalam ranah bisnis. Perusahaan akan mengutamakan proses serta perkembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut. Baik, selanjutnya pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan ketiga video di atas. Pertanyaan pertama, sebutkan ketiga pembicara dalam ketiga video di atas dan teori-teori apa yang mereka jelaskan. Video pertama, Dani Indra J, teorinya strategi produk sebagai nilai. Kedua, Denny Adahak Bari, teorinya strategi produk. Ketiga, Dr. Teti Herawati SP MSI, teorinya kebijakan dan strategi produk. Pertanyaan kedua, jelaskan apa saja yang dijelaskan oleh ketiga pembicara dalam 3 video di atas. Baik, video pertama menjelaskan tentang produk sebagai nilai konsumen, akan memilih yang memberikan nilai tinggi untuk memperoleh nilai dari produk. Konsumen mengorbankan uang, tenaga, pikiran, dan waktu. Video kedua menjelaskan tentang arti customer value, faktor-faktor yang mempengaruhi customer value, cara mengukur customer value, dan perkembangan customer value. Video ketiga, modul 5 tentang kebijakan strategi produk tentang merek barang, klarifikasi produk, dan perluasan lini produk. Baik, pertanyaan ketiga, apa yang dapat saudara pelajari dari ketiga pembicara di ketiga video tersebut di atas? Saya dapat lebih mengetahui atau mengenal tentang strategi produk dan lebih memahami tentang artinya produk dalam video ini. Kita juga dapat memahami bagaimana cara mengenal produk-produk yang berkualitas dan yang baik untuk digunakan nanti. Pertanyaan terakhir, manfaat-manfaat apa saja yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video di atas? Manfaat dari menonton ketiga video di atas, kita sebagai konsumen atau masyarakat dapat memilih mana produk yang baik untuk digunakan, dan barang-barang dari strategi produk kita juga bisa memperluas wawasan atau ilmu untuk bagaimana cara membuka sebuah usaha atau perusahaan dalam memilih merek yang baik. Sekian video jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.